لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para bapak, ibu, ibu rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada hari Jumat malam Sabtu ini kita bisa melanjutkan kembali rutin kita, kajian rutin yang telah kita laksanakan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan kita. Dan sebagai tanbih, marilah kita sama-sama untuk terus memperbaiki niat kita, ya, meluruskan niat kita, karena niat ini merupakan satu hal yang pokok dalam sebuah amal. Niat ini merupakan asasul amal, pokoknya amal. Semuanya bergantung kepada niat. Baik tidaknya suatu perbuatan tergantung niat. Bernilai tidaknya suatu amal di hadapan Allah juga tergantung pada niatnya. Sebagai inspirasi ada cerita, di mana cerita ini diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurjani, di mana beliau di dalam kitabnya itu meriwayatkan, ya, dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, beliau menceritakan suatu kisah. Nanti di hari kiamat itu terjadi seseorang di mana pada saat dia menerima amal catatan, dia diterima dengan tangan sebelah kanan, atau diterima dari sebelah kanan sebagai tanda kebaikan, sebagai pertanda dia masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi pada saat dia menerima catatan, begitu dibuka catatannya, ternyata catatannya cukup mengagetkan. Apa yang mengagetkannya? Orang tersebut merasa tidak berbuat amal, tapi nilainya kok bagus. Sehingga dia berkata, hadza laysa bi kitabi fa inni ma fa'altu min dzalika. Ini bukan catatanku. Ini bukan kitabku, karena aku waktu hidup di dunia tidak pernah melakukan ini dan itu. Kemudian Allah menjawab, ini adalah catatanmu. Ini adalah kitabmu. Kenapa? Karena pada saat engkau hidup di dunia dengan panjang umur, kemudian engkau banyak meniatkan hal-hal yang baik, walaupun perbuatan itu, amal itu engkau belum melakukannya. Karena dengan beberapa hal. Waktu dunia engkau meniatkan ingin melaksanakan ibadah haji, namun aku uji engkau tidak diberikan satu kesempatan ibadah haji, namun amalmu telah aku catat sebagai amalan haji. Dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya orang ini menjadi mulia karena masalah apa? Niat. Ya, jadi pentingnya kita terus meluruskan niat, memperbanyak niat, ya. Datang ke majelis ini, walaupun satu kali amal datang ke majelis, tapi kita pasang niat sebanyak-banyaknya. Niat bersilaturahmi, ya. Niat menghilangkan ketidaktahuan, niat untuk menjaga agama Allah, niat untuk mensyukuri nikmat akal, niat untuk memperbaiki amal ibadah kita di hadapan Allah. Satu kali datang kita mendapatkan beraneka ragam niat. Jadi sah tidak sahnya suatu amal tergantung niat. Tinggi rendahnya suatu nilai satu amalan di hadapan Allah tergantung juga niat. Nah, hal ini ternyata diperkuat dalam sebuah hadis begini. Innal abda la ya'malu malan hasanah. Seorang hamba itu dia beramal dengan amalan-amalan soleh.
ada cerita seorang manusia beramal dengan amalan soleh. Kemudian malaikat itu membawa catatan-catatan amal soleh orang tersebut. Setelah sampai kepada Allah, kemudian Allah menyatakan, Alqu hadza sahifa fa innahu lam yurid bima fiha wajhi. Kalau bahasa kita, lemparkanlah itu catatan. Ya, lemparkanlah itu catatan. Kenapa? Karena dia ketika beramal waktu di dunia tidak mengharapkanku. Dia beramal karena mengharapkan pujian dari manusia. Dia beramal karena mengharapkan pandangan manusia. Lemparkan itu catatan. Tsumma yunadi al malaikata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, uktubu lahu kadza wa kadza. Uktubu kadza wa kadza. Catatlah ini dan ini. Catatlah ini dan ini. Kemudian para malaikat mengatakan, fayaquluna ya rabbana annahu lam ya'mal syai'an min dalika, wahai Rabb kami, sesungguhnya dia sebenarnya tidak berbuat amal ini dan itu. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah menyatakan annahu nawwah, memang tidak berbuat amal tetapi dia meniatkan untuk beramal. Nah, ini kebalikannya. Jadi ada amalan-amalan yang dia pernah lakukan namun ternyata tidak bernilai di hadapan Allah karena sewaktu dia beramal itu tidak diniatkan untuk mengharapkan ridho Allah. Sebaliknya Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat amalan si A, amalan si B. Kemudian para malaikat menyampaikan kepada Allah, ya Rabbana, sesungguhnya dia tidak berbuat ini dan itu, tetapi Allah menyatakan tuliskan itu dan ini karena pada dasarnya dia telah meniatkan untuk berbuat sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni ya. Jadi oleh karena itu marilah kita sama-sama untuk terus ya memperbaiki niat kita, meluruskan niat kita ya. Supaya apa? Supaya kedatangan kita tetap bernilai berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita masih tafsir surat Al-Humazah kita selesaikan ya. Untuk itu marilah kita sama-sama membaca ya untuk membacakan surat Al-Humazah secara bersama-sama. Mudah-mudahan Allah senantiasa keberkahan untuk kita semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul adzim. Baik para jamaah rahimakumullah, seperti yang sudah disampaikan, pada intinya surat ini Al-Humazah ini merupakan gambaran informasi dari Allah Subhanahu wa taala perihal tentang satu kecelakaan ya, satu kebinasaan. Bagi siapa kebinasaan itu, bagi siapa kehancuran itu, tiada lain adalah likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap para pengumpat, kecelakaanlah bagi setiap para pencela ya. Di mana Ibnu Abbas mengatakan mencaci maki, menghina itu bagian daripada humazatil lumazah. Menghina di hadapannya atau menghina di belakangnya, atau juga menghina dengan lidahnya, atau juga menghina dengan matanya, menghina dengan lisannya, sama termasuk kategori humazatil lumazah. Nah, oleh karena itu ini
menjadi peringatan bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang ya kepada kita untuk menghina orang lain, mencaci maki orang lain baik di hadapannya maupun di belakangnya. Kenapa kita tidak boleh menghina atau mencela orang? Karena kalau kita menghina mencela orang, maka akan menimbulkan satu konflik, akan menimbulkan satu pertengkaran yang hebat. Bahkan bukan hanya sekedar konflik dan bertengkar. Kalau kita sudah menghina orang, mencaci orang, merendahkan orang, akan berdampak kepada orang itu dendam kepada orang yang menghinanya. Makanya dilarang keras ya dalam agama itu. Meremehkan orang juga tidak boleh. Kenapa? Karena meremehkan orang itu akan menghilangkan kepercayaan orang tersebut kepada orang yang meremehkannya. Ya. Nah, pada prinsipnya, kenapa orang itu menghina orang lain, kenapa orang itu mencaci orang lain? Karena biasanya orang itu punya kelebihan-kelebihan tertentu. Orang itu punya gangguan kepribadian, yang dalam istilah ilmiahnya disebut dengan gangguan kepribadian atau gangguan narsistik ya. Narcissistic personality disorder. Jadi gangguan kepribadian yang biasanya terlihat ketika orang itu suka melebih-lebihkan diri. Orang itu merasa punya keistimewaan, orang itu punya kehebatan, orang itu merasa ingin selalu dikagumi, orang itu ingin selalu dipuji. Orang itu tidak punya kemampuan merasakan apa yang orang lain rasakan. Orang itu tidak punya kepekaan apa yang orang lain butuhkan. Nah, biasanya orang-orang semacam ini akan timbul dirinya untuk merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, dan mencaci maki orang lain. Salah satu penyebab keistimewaan keunggulannya adalah digambarkan dalam ayat berikutnya. Alladzi jama'a malau wa'addada, yaitu orang-orang yang senantiasa mengumpulkan harta benda ya. Wa jama'a fa'auha, mereka mengumpulkan harta bendanya kemudian dia menyimpannya, menghitung-hitungnya. Nah, kalau orang sudah banyak harta, kalau orang sudah banyak investasi, kalau orang sudah banyak tabungan, kalau orang sudah merasa kaya, nah biasanya mudah untuk merendahkan orang lain, mudah untuk mencaci orang lain, mudah untuk menghina orang lain ya. Nah, yahsabu annama lahu akhlada, orang semacam ini biasanya punya keyakinan terhadap dirinya, menduga bahwa dengan hartanya seolah-olah akan mengekalkan dirinya, melanggengkan dirinya hidup di dunia. Dengan modal harta seolah-olah dia akan hidup sepanjang masa. Nah, bagaimana arahan dari Allah? Allah mengingatkan dalam ayat berikutnya, kalla layumbadanna fil hutomah. Nah, kalimat ini merupakan satu pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada para pengumpat, kepada para pencela, kepada para orang-orang yang suka mengumpul-ngumpul harta, kepada orang yang suka berbangga-bangga hartanya sehingga lalai untuk zikrullah, kepada orang-orang yang menyangka hidupnya kekal dengan bekal hartanya itu. Allah menyatakan kalla layumbadanna fil hutomah, kalla layumbadanna fil hutomah. Hei manusia, hei orang beriman, tidaklah begitu. Nah, kalimat kalla ini biasanya digunakan beberapa arti pokok. Ada 3 penggunaan kata kalla itu. Yang pertama, kalla berfungsi untuk menafikan, biasanya diterjemahkan tidak. Kalla layumbadanna fil hutomah, tidaklah, sesekali jangan begitulah, gitulah suaranya ya. Tidak, sesekali jangan begitu. Layumbadanna, sungguh-sungguh benar-benar kalian atau dia akan dilemparkan fil hutomah, di neraka hutomah. Yang kedua, kalla itu bermakna ancaman, biasanya diterjemahkan kalla hati-hatilah, kalla hati-hatilah ya. Dan yang ketiga, kalla itu biasanya digunakan sebagai kalimat pembuka. Nah, dalam konteks ayat ini, dari 3 makna kalla itu lebih cenderung para mufasir itu memilih yang pertama, yaitu untuk menafikan. Ya, kenapa menafikan? Untuk menafikan dugaan orang di ayat sebelumnya.
Di mana ayat sebelumnya orang-orang yang suka mengumpul-ngumpulkan harta, orang-orang yang suka menghitung-hitung harta sampai mereka lalai kepada Allah dengan sibuk ngumpul-ngumpulin harta bendanya, ya, maka dia menduga seolah-olah dengan hartanya akan mengekalkan hidupnya. Dengan hartanya seolah-olah dia akan melanggengkan hidupnya, tidak akan mati. Maka Allah menegaskan, kalla, tidak begitu. Jadi harta tidak memberikan jaminan kekal dunia, tidak begitu. Karena harta tidak memberikan jaminan orang itu tidak akan mati. Jangan begitu ya. Ini yang merupakan peniadaan. Nah, layum bazanna fil hutomah. Sungguh dia akan dilemparkan, ya. Lam. Layum bazanna itu artinya nabada pakai lam ya, berfungsi penguatan, pasti ya. Sungguh pasti dia akan dilemparkan. Di mana fil hutomah? Di hutomah, di neraka hutomah ya. Hutomah itu dari kata hatomah, artinya hancur ya, amat hancur. Jadi kalau orang sudah berbuat seperti yang digambarkan di dalam ayat-ayat sebelumnya, dia suka mencaci maki, dia suka menghina orang, dia suka meremehkan orang, dia suka mengumbar aib orang. Nah, kalau tanpa alasan seperti kemarin ya, beberapa pekan yang lalu dibahas ada 6 alasan diperbolehkan di luar yang disyariatkan, kemudian juga dia mengumpul-ngumpul harta tanpa dipakai untuk fisabilillah, maka nanti balasan dari Allah itu dia akan dilemparkan di hutomah, di neraka hutomah ya. Wa ma adraka mal hutomah, tahukah engkau apa itu hutomah? Wa ma adraka itu adalah ungkapan kalimat pertanyaan yang menggambarkan tentang besarnya apa yang dipertanyakannya itu. Kalau dalam konteks ayat ini hutomah berarti maha besar ini ya, menunjukkan kebesaran apa itu hutomah, dan tidak bisa dijelaskan kecuali penjelasannya dengan wahyu. Jadi tidak bisa dipikirkan oleh akal pikiran kita. Jadi kalau ayat-ayat yang sudah diawali dengan kalimat wama adroka itu menggambarkan bahwa sesuatu itu yang dipertanyakan tidak diketahui oleh akal pikiran manusia kecuali perlu bantuan wahyu. Kalimat ini terulang dalam Quran sekitar 13 kali ya, kalimat wama adroka ya. Nah, wama adroka mal hutomah, tahukah engkau apa itu al hutomah ya? Yaitu Allah menjawab. Nah, ini jawaban dari Allah. Yang disebut dengan al hutomah itu adalah narullah, api Allah. Maksudnya apa? Api yang disediakan oleh Allah, api yang disediakan oleh Allah, api yang diciptakan oleh Allah, api yang bagaimana? Al-muqadah, yang dinyalakan. Jadi api yang disediakan oleh Allah di dalam neraka, api yang diciptakan oleh Allah ya. Nah, ini kalau api digandengkan dengan Allah menunjukkan litafkhim wa ta'dim dalam tafsir itu, untuk menunjukkan, memberikan kesan ini bukan sembarang api itu. Bukan apinya dunia, tapi ini adalah api yang memang Allah sediakan bagi siapa? Bagi para pendurhaka. Siapa pendurhaka itu? Yaitu di atas. Di antaranya pencela, pengupat, ya, yang suka meremehkan orang lain, itu juga pendurhaka sebenarnya. Ya, yang suka ngumpul-ngumpulin harta yang tidak dipakai di jalan Allah, itu juga bagian daripada kedurhakaan terhadap Allah, ya, amanah dari Allah. Nah, ini memberi kesan bahwa api yang Allah ciptakan itu adalah api yang sangat kuat ya. Saking kuatnya api ini, dia dinyalakan untuk apa? Untuk membakar manusia. Apa yang dibakar? Innan naro tati ala juludihim wa urukihim wa luhumihim wa idhamihim. Yang dibakar itu adalah kulit-kulitnya, yang dibakar itu adalah jasadnya, urat-uratnya, ya, daging-dagingnya, bahkan tulang-tulangnya sampai hancur gitu kan. Bukan hanya jasadnya, allati tatliu alal afidah, membakarnya hingga hati. Kenapa Allah ungkapkan hati? Karena hati adalah organ manusia yang paling lembut, itu pun terbakar gitu. Ya. Dalam sebagian tafsir dinyatakan kenapa Allah mengungkapkan dengan hati? Karena hati adalah tempatnya kekuburan. Jadi kuburnya tangan gara-gara kuburnya hati, kuburnya kaki gara-gara
Kupurnya hati ya. Jadi hatilah yang menyebabkan orang itu kupur. Hatilah yang menyebabkan orang itu durhaka. Hatilah yang menyebabkan orang itu melakukan kemaksiatan. Ibaratnya hati itu raja yang memerintahkan seluruh organ tubuh manusia. Makanya Allah menyatakan bahwa orang pendurhaka itu nanti Allah akan membuat api, di mana api itu akan membakar seluruh jasadnya manusia, mulai dari kulit hingga tulangnya hingga hatinya ya. Nah, setelah dibakar itu Allah hidupkan kembali, ciptakan dengan wajah baru, bakar lagi, ciptakan yang baru, wajar lagi. Dan ini harus diyakini dengan pandangan keimanan. Nah, jangan dipandang dengan akal pikiran kita. Gimana caranya ya? Jangan tanya gimana caranya. Yang penting harus diimani. Karena ini wilayahnya bukan wilayah lahir ya, ini wilayah batin, wilayah gaib. Maka kita harus percaya ya. Nah, oleh karena itu maka saking dahsyatnya ya ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada para pencaci, kepada para pengupat ya. Mudah-mudahan ayat ini menjadi ibroh, paling tidak menjadi rem. Kalaupun selama ini kita masih suka seperti ini, paling tidak dikurangin. Kalau dulu setiap malam paling tidak seminggu sekali lah, dikurangin aja. Kalau dulu sebulan sekali ya dikurangin, itu aja. Mudah-mudahan akhirnya kita memiliki sikap hati-hati untuk tidak mudah mencaci maki orang, untuk tidak mudah meremehkan orang, untuk tidak mudah merendahkan orang. Kenapa? Karena sebagai orang beriman, yakinkan bahwa di setiap diri orang itu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh kita. Ketika kita mengedepankan sikap bahwa diri kita punya kelemahan, orang lain pasti punya kelebihan, sampai kapanpun kita akan menghormati orang lain itu ya. Tapi ketika kita tetap merasa paling hebat, merasa paling istimewa, maka besar kemungkinan kita akan tumbuh sikap kita merendahkan orang lain. Orang lain selalu di bawah kita ya. Jadi nanti kalau kita sedang dalam kondisi obrolan ringan, ya kita harus saling mengingatkan untuk tidak mengaminkan ya. Bahkan saya agak sedikit ngeri juga ya kalau kita baca dalam Risalah Muawanah itu. Jadi kalau orang dalam satu perkumpulan dia berbuat maksiat, contohnya sedang membicarakan aib orang lain, lalu kita datang ke situ, lalu kita ikut nimbrung. Begitu tanya, kenapa engkau ikut nimbrung di situ menceritakan aib orang lain? Karena kalau enggak ikut nimbrung, khawatirnya itu orang akan tidak senang kepada kita. Atau ketika ikut nimbrung, minimal kita bisa ikut membahagiakan orang yang sedang cerita itu. Hati-hati, itu bersekongkol dalam kemaksiatan katanya itu ya. Hati-hati. Jadi sekali lagi, kalaupun kita harus menceritakan tentang seseorang, pastikan koridor dalam Islam itu, dalam syariat itu adalah pertama dalam rangka ikhtiar kita mencari solusi menyelesaikan masalah itu. Yang kedua dalam rangka untuk menyampaikan informasi ke orang lain, jangan sampai ada korban-korban berikutnya. Misalkan ketika ada orang ini suka berbuat maksiat, ketika orang ini suka berbuat mencuri, kemudian kita sampaikan ke tetangga kita sampaikan ke orang lain dengan harapan tidak ada korban lain, itu boleh ya. Jadi memang ada hal-hal yang diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab ya para jamaah rahimakumullah. Jadi intinya surat Al-Humazah ini adalah surat peringatan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan silahkan sampai saya ulang-ulang ketika Bapak Ibu membacakan surat Al-Humazah ini, walaupun tidak paham secara ayat demi ayat, tapi bayangkan gambaran umumnya. Oh, dengan membaca ayat ini Allah